Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supardi dari kelas 2 Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Mamuju. Saya akan memaparkan materi singkat mengenai Islam sebagai way of life untuk memenuhi tugas pendidikan agama Islam yang diberikan oleh Dr. Furqan Mawardi, SPDI, MPI. Pengertian Islam. Menurut bahasa, Islam berasal dari bahasa Arab Aslamu yuslimu, yang berarti patuh, tunduk, taat, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut istilah, agama yang diperuntukkan kepada manusia melalui Rasulullah yang berisi ajaran bagaimana manusia berhubungan dengan Tuhan, sesama, dan dengan alam. Tujuan dalam Islam adalah membentuk pribadi yang ideal, yang menitikberatkan pembentukan moral dan kerohanian sebuah masyarakat, dan tidak lupa turut membangunkan nilai ketekunan, membina masyarakat yang kokoh dan berwibawa di mata dunia. Fungsi agama Islam sebagai pembimbing dalam hidup, membentuk suatu kepribadian yang harmonis agar segala unsur pokok kehidupan terdiri dari pengalaman yang menenteramkan jiwa agar mampu menghadapi masalah yang akan datang. Yang kedua, penolong dalam kesukaran. Karena orang yang tidak beragama cenderung mengatasi masalah hidup dengan pesimis, berbeda dengan orang yang beragama, yang menghadapi dengan optimis dan percaya bahwa Allah tidak akan memberi cobaan melebihi kekuatannya. Yang ketiga, penenteram batin. Orang beriman tidak akan merasa gelisah karena dia tahu jika semua hal yang dia miliki merupakan titipan Allah, berbeda dengan yang tidak beriman, yang selalu merasa gelisah akan apa yang ia miliki. Yang keempat, pengendali moral. Dalam Islam, diajarkan untuk menghormati orang lain, tetapi tidak diperintahkan untuk meminta dihormati. Selain itu, banyak pelajaran moral yang seperti berpakaian, berperilaku, bertutur kata, dan sebagainya. Karakteristik agama Islam. Yang pertama, Rabbaniyah. Islam ini adalah agama atau jalan hidup yang bersumber dari Tuhan. Ia bukan kreasi, manusia juga bukan kreasi. Nabi yang membawanya, maka Islam adalah jalan Tuhan. Tugas para nabi adalah menerima, memahami, dan menyampaikan ajaran itu kepada manusia. Yang kedua, Sumuliyah. Ajaran Islam yang mencakup seluruh dimensi kehidupan manusia dari pribadi, keluarga, masyarakat, hingga negara. Dari sosial, ekonomi, politik, hukum, keamanan lingkungan, pendidikan, hingga kebudayaan. Yang ketiga, Insaniyah. Ajaran Islam mendukung manusia pada posisi kunci dalam struktur kehidupan ini. Manusia adalah sebagai yang diberi tanggung jawab dan wewenang untuk mengimplementasikan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini. Yang keempat, tasawuf dan tatawur. Islam membawa ajaran yang berisi hakikat-hakikat besar yang bersifat tetap dan permanen, dan tidak akan pernah berubah dalam semua ruang dan waktu. Hakikat-hakikat itu melampaui batas-batas ruang dan waktu serta bersifat abadi, seperti hakikat abadi tentang wujud dan keesaan Allah, hakikat penyembahan kepada Allah, hakikat alam sebagai ciptaan dan wadah fisik bagi kehidupan kita, hakikat manusia sebagai makhluk yang paling terhormat karena misi khalifahnya. Hakikat ini hakikat iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, tawassum. Ajaran Islam seluruhnya seimbang dengan memberi porsi kepada seluruh aspek kehidupan manusia secara proporsional, tidak ada yang berlebihan atau kekurangan, dan tidak diperhatikan yang ekstrim terhadap satu aspek dengan pengorbanan aspek yang lain, karena semua aspek itu adalah satu kesatuan dan menjalankan fungsi yang sama dalam struktur kehidupan manusia, dan seimbang antara bagian bersifat fisik dan metafisik. Dalam keimanan adalah keseimbangan antara kecondongan kepada materialisme dan spiritualisme dalam kehidupan. Yang keenam, waqi'iyah. Ajaran Islam diturunkan untuk berinteraksi dengan realitas-realitas objektif yang
nyata-nyata ada sebagaimana ia adanya. Selain itu, ajaran-ajarannya didesain sedemikian rupa untuk memungkinkannya diterapkan secara nyata dalam kehidupan manusia. Yang ketujuh, ijabiyah. Ajaran Islam mengajarkan untuk bersikap positif dalam menjalani kehidupan sebagai lawan dari pasalisme dan fatalisme. Keimanan bukanlah sesuatu yang beku dan kering yang tidak sanggup menggerakkan manusia. Keimanan adalah sumber tenaga jiwa yang mendorong manusia untuk merealisasikan kebaikan dan kehendak Allah dalam kehidupan sehari-hari atau real. Sekian dari saya, mohon dimaafkan jika ada tutur kata yang salah. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.